Solusinya, orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, mana ibnu ammik, mana anak pamanmu? Kata, kok nggak tidur di situ? Katanya Fatimah, ghadabani falam taqil indi. Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya nggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau nggak capek tidur di masjid. Jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyiral muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jamaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustadz, tanya sama siapa? Istrinya ustadz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mah ustadz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustadz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih, ente tahu sama fulan di mana? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya, mbak, majikanmu gimana itu? Waduh, kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar, pada takut, di rumahnya marah-marah terus. Jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, nih laki-laki nih dengerin. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? 3. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia, mengatakan kau nggak boleh, seharusnya nggak, tinggalkan udah, maafkan dan lupakan. Yang terakhir maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah,
Wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas Ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini nggak bakal balik Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini, ambil kertas baru, ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah nggak bisa, memang udah dibuang. Itu yang memang maghfirah, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki au naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik, karena kita harus ingat suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu, kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita, maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini Ustaz datang ya kurang lebih seminggu 2 kali. Kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh datang nih suami. Kadang-kala saya nggak melayani dia karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'addud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'addud, Masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah, bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dan ala ba'din fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya, ini kan banyak istrinya, terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya, hatta balagha alallati huwa yaumiha fayathbut fiha, sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana, dia tahu nggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu, dan mungkin dia juga nggak hasrat sama istrinya, tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari 2, wasyiqquhu ma'il, rusuknya itu jatuh ke bawah, dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jamaah? Sampai jam berapa waktu kita?
Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kesian yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, Assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia, nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab, terserah, saya hanya mencari ridho Allah. Iya nggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu, dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya bang, doakanlah. Mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan orang doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini nggak lama bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar. Memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu, matilah kau. Matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan saya tidak mau menerima nafkah lahir dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya. Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah, langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa. Maka hati-hati cari menantu itu, hati-hati cari menantu, karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi nggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, masya Allah, suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala, akhlaknya buruk. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi, keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar, maka dicari tahu dulu. Dan kadang-kala mudah-mudahan bukan karena pacaran. Karena kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatul Zafaf, Lailatu Dafnil Hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, ana adalah seorang madu, tepatnya istri ketiga, dan kami semua tinggal satu atap. Namun ana merasa asing di rumah suami ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati. Kalau yang lain sedangkan mereka tidak menjaga perasaan ana. Ana rasa geram, tapi ana hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah ana salah jika
Jika tidak menikah dengannya pasti tidak seperti ini andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di satu atap dengan istri pertama. Tidak boleh kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka berpendapat? Dari firman Allah, wala tudarruhun, jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu, karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri, sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku, satu atap tiga rumah, satu atap tiga rumah, satu atap tiga istri, nggak ribut? Lebih baik mana kita sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dalam hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya. Semoga Allah memberikan solusi buat ukhti, dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami, akan tetapi setelah kita bercerai dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah, dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja karena dia seperti tidak bisa menerima takdir? Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu tolong dilihat. Jangan sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan, nggak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun pertama dia berbuat dosa, menghina. Yang kedua, dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya. Terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu nggak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula? Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa, bagaimana dengan suami? Ya, gini kan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya, sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah nggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak, tapi tidak diperintahkan ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya.
Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya, main, tapi nggak apa-apa, paling nggak seneng istrinya gitu loh. Ngomong yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia hak kalah nanti. Ini bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, petang malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat nggak bulan itu, kata dia. Kata istrinya, iya bang. Kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan. Gitu. Oh, Insya Allah gitu kan. Ini ada orang lewat denger, waduh bahan nih, bahan bawa pulang, kata dia. Pulang dia ngajak istrinya, yuk depan nih. Ngobrol-ngobrol, ngomong nih sama istrinya. Dek, kau lihat purnama itu nggak, dia katanya. Emangnya aku buta apa bang, kata dia. Allahu Akbar, ya. Ada perempuan yang ini, yang nggak suka digombalin, ini berat kita. Ya bapak-bapak harus sabar, ngelus dodol lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudahlah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, nggak apa-apa. Nah, Assalamualaikum Ustaz, suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki lain. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia, yaitu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah, minta, ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu, mudah-mudahan doakan, nggak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz, ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang, gitu kan. Boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu nih istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah, bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah, serta masih sering melakukan amalan-amalan yang nggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga. Dan ketika diingatkan istri, baik dengan cara yang halus disertai hujah, Masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Allahu Akbar. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya nggak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arat yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tastajil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar.
Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah itu Nasraniyah, sebagaimana disebutkan oleh para ahli sejarah. Kafir, sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu nggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik, itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar, dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jamaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah, Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu, gimana? Kan istri Nabi juga cemburu. Boleh cemburu, nggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya. Nggak masalah. Dan itu tabiat wanita, nggak bisa. Ini Aisyah nih, Allahu Akbar, yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? 2000-an, tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, nggak hafal lagi. Jadi wajar, masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya nggak cemburu nih, lihat, udah mati kayaknya. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita, dan itu hal yang tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami nggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini. Ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga. Berkatanya kasar. Saya ingin sekali bercerai, bagaimana pendapatnya? Sabar, jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya, karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus nggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan, tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi nggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati, dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa itu tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfirah, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang kertas yang kayak gini, udah buang. Mulai lembaran baru lagi. Sebagaimana kita juga bisa berbuat salah, suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya ibna Adam, dalam hadits qudsi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, Allahumma gfirli fa inni waqa'tu fi dzambin, ya Allah, aku punya dosa lagi nih, aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, lakukan yang kau suka, karena hambaku tahu dia punya Tuhan
yang mengampuni dosanya. Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin. Apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi, selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah nggak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya nggak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri, dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama, jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi ya para suami kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya Ustadz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik, Ustadz, ana manggil cantik kan boleh. Ingat nggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah nggak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah. Lewat rumahnya tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung Jadi kalau kita panggil cantik, sayang nggak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti, kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kala suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor genteng ini. Kau nanti naik ya." Masa istri? Gimana? Taat Ustaz? Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, Dek, udah datang gasnya. Suruh gotong istrinya. Nah, itu enggak mampu enggak? Jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar yang bisa dia lakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, Ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaih. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia tobat enggak nol, bukan nol, tapi yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar Pulau Bali, itu Allah ganti sebesar Pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian
Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati. Apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang. Tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh. Udah baik. Tapi beda, nggak sama. Umurnya kalau sekarang udah tua nanti bakal muda umurnya. Umurnya muda dan baik-baik. Kalau suaminya masuk surga, ibu. Kalau nggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustadz, ana bingung memilih calon suami. Ya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustadz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan nggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya gini lah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet. Ribut nih. Istri udahlah, taat lah, dengar apa suaminya, kanan macet, rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan, jangan, ya udah, yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya nggak jadi kajian, ribut di mobil, udah biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima, dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar, istri Nabi aja kadang-kala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi, memang nggak boleh. Tapi kadang-kala terjadi, dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya, susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih, ini datang suaminya nih. Ustadz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah, kata Rasul SAW, alaikum bisidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur, harus jujur kalian, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syuf ini, gara-gara kebohongan dia 16 tahun istrinya nggak bahagia sama dia, gara-gara satu sifat, nggak jujur. Ganti itu, berusaha jujur kata Rasul, dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur, mungkin berat buat dia jujur, sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih, orang yang jujur. Fulan, Masya Allah jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha. Karena Allah tahu, mungkin istri kita nggak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba, melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Nggak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka.
bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung. Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayahnya selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertanyaan ini akan saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi, kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus, kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun tumpul terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita. Dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hada yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.